Hai hai hai, waktunya melanjutkan jalan cerita Sable. Di video yang lalu, Rox berhasil menyelamatkan Kut dari serangan arbitrator dengan bantuan Sable. Ya, walaupun Kut harus kehilangan kedua tangan dan ekornya, tapi nggak apa-apa kok, masih bisa tumbuh kembali katanya. Setelah semua aman, mereka berempat kembali ke penginapan. Di akhir cerita, aku sempat bertanya tentang kemana perginya arbitrator setelah Sable memegang tongkat Ludens kan teman-teman? Sayangnya di episode kali ini, kejadian itu tidak dijelaskan. Lalu, kisah apa yang akan diceritakan sekarang? Nah, ini. Di episode ketiga ini akan membahas tentang proses pertumbuhan kembali anggota tubuh Kut dan perjalanan ke desa yang sebelumnya sempat tertunda. Kira-kira ada kisah seru apa ya yang mereka alami? Daripada penasaran, langsung aja nih di alur cerita Mahotsukai Reimeki. Melihat Sable yang tidak bisa tidur, Horto datang menemuinya dengan membawa 2 gelas minuman hangat. Sembari menikmati minuman, Horto bertanya sesuatu. Apakah Sable tidak curiga padanya? Misal, berpikir Horto ini sengaja membawa dirinya ke arbitrator gitu. Nggak sama sekali tuh. Horto pun menghela napas. Ia jadi bingung dan kesal sendiri. Kenapa Rox, Kut, dan Sable sama sekali tidak berburuk sangka padanya? Mereka ini memang terlalu baik, kata Horto. Menurut Sable, bukan baik. Mungkin untuk dia pribadi, lebih ke tidak peduli aja. Kemudian Horto meletakkan tangan Sable di tanduknya lalu bercerita. Berkat tanduk itu, Horto dijuluki anak iblis. Ia juga diberitahu kalau dia dibesarkan untuk melayani gereja biar bisa memurnikan jiwanya. Akan tetapi, setelah Horto belajar tentang setengah hewan di Akademi Sihir, ia jadi merasa mungkin sebenarnya dirinya ada di posisi itu, bukan iblis. Sekedar informasi aja nih teman-teman, setengah hewan adalah hasil dari seorang penyihir yang memberikan jiwa seekor hewan pada seorang pejuang yang mencari kekuasaan. Ketika prajurit hewan dan penyihir mati, jiwa hewan yang tidak memiliki tempat untuk pergi akan berada dalam garis keturunan penyihir. Jadi dari keturunan itu lahirlah seorang bayi, campuran antara hewan dan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, jiwa hewan itu berangsur-angsur memudar bersama dengan darah penyihir dan akhirnya lebih terlihat seperti manusia. Barusan juga Rox Kristase mengatakan kalau Horto adalah setengah hewan. Perkataan itu sangat membuat Horto lega. Selain itu, hal lain yang membuatnya lega adalah Sable. Soalnya Sable tidak sedikit pun mengatakan hal buruk tentang Kut, hanya karena dia setengah hewan. Gak pakai aba-aba, Horto langsung mencium Sable dan ia pun kembali ke penginapan. Oh. Namun tiba-tiba saja, Rox Kristase muncul dan berkata, padahal tadi itu kesempatanmu untuk berbuat lebih, Sable. Jangan dicontoh ya teman-teman. Karena Rox dari tadi mengawasi Sable, dia jadi penasaran apa yang sedang dipikirkannya. Dengan malu-malu, Sable menjawab, soal cinta. Wah, mungkinkah? Setelah mendengar jawaban itu, Rox langsung tertawa terbahak-bahak. Ia menyemangati Sable. Katanya, semakin Sable berjuang, semakin menyenangkan buatnya menonton dari jauh. Lah, kacau nih. Keesokan harinya, kedua orang yang pergi bersama Kut ditangkap. Itu karena mereka ternyata menjadi mata-mata pemburu penyihir. Kalau begitu, hanya ada Rox, Sable, Horto, dan Kut aja yang akan melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Rox menyuruh Kut menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang terpotong dengan sihir penyembuhan. Sejauh yang Rox tahu, sihir terbagi menjadi 4 bab. Yang pertama, bab perburuan. Kedua, bab panen. Ketiga, bab penangkapan. Dan yang terakhir adalah bab perlindungan. Ilmu yang bisa untuk menyembuhkan orang. Kata Kut memang bisa pakai sihir itu, tapi masalahnya, sihir penyembuhan itu sihir yang paling banyak menggunakan energi sihir. Bisa-bisa sebelum jarinya tumbuh kembali, Kut malah pingsan karena kehabisan energi. Tenang, kan ada Sable. Stok energi sihirnya tak terbatas nih. Baiklah, kata Rox, cara melakukan yang paling efisien adalah dengan menyentuh selaput lendir hingga pembuluh darahnya terasa. Contohnya dengan ciuman. Mana mereka mau? Ada cara lain sih, lewat tangan. Kalau mau, Rox Kristase yang akan mengatur energi sihirnya. Soalnya kalau nggak diatur, energi sihir yang berlebihan akan menyebabkan darah menyembur keluar dari setiap lubang yang ada di tubuh Kut, dan bisa membuat tubuhnya hancur. Karena setuju, proses penyembuhan yang dilakukan di depan orang-orang dimulai. Setelah aliran energinya mulai rata, Kut diminta untuk merapal mantranya. Tapi Kut terlihat malu buat merapalkan mantra di depan umum. Cuma lama-lama dia mau kok. Daripada tangannya nggak tumbuh kan?
Seusai merapal mantra, kedua tanganku tumbuh kembali, kemudian disusul bagian ekor. Seluruh warga yang melihat langsung takjub sambil bertepuk tangan. Untuk merayakan keberhasilan Kut, Rox mengajak semua orang bernyanyi sebagai bentuk penghormatan buat penyihir. Karena sudah nggak ada yang perlu diurus lagi, Rox pun mengajak ketiga muridnya berangkat melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah-tengah jalan, kita dimunculkan satu sosok karakter baru. Seorang wanita, tapi masih belum tahu nih teman-teman, dia ini siapa dan sedang apa. Lanjut lagi ya. Tak terasa mereka berempat sudah tiba di kota selanjutnya. Sayangnya, baru juga sampai, Sable mengalami kejadian tak terduga. Mau nggak mau, mereka harus cari tempat pemandian nih. Kebetulan banget, ada pemandian luas di penginapan yang sering Rox kunjungi. Saat mandi, Sable memulai pembicaraan. Ia bertanya apa alasan Kut mau jadi penyihir. Dengan tegas, Kut menjawab, aku ingin bergabung ke pasukan instruksi sihir. Pasukan instruksi sihir merupakan sebuah pasukan yang awalnya disebut sebagai kesatria gereja. Kesatria gereja yang dimaksud di sini adalah sekelompok kesatria yang menyerahkan semua harta duniawi hanya untuk melindungi gereja dan orang lain. Akan tetapi, gereja membenci manusia setengah hewan. Lalu setelah perjanjian perdamaian dengan penyihir diputuskan dan pasukan instruksi sihir dibentuk, sebuah korps setengah hewan diciptakan. Kemudian Sable kembali bertanya, apa alasan Kut mau bergabung dengan pasukan instruksi sihir? Kut mulai bercerita, dulu dia pernah ada di tenda sirkus dan terlibat dalam bencana utara 6 tahun lalu. Saat itu tiba-tiba saja penyihir gila mengumumkan bahwa dia akan menghancurkan dunia. Dan daerah utara dihancurkan hanya dalam 1 malam. Efek kejadian itu, daerah utara jadi dipenuhi berbagai macam monster, dan pasukan instruksi sihir yang masih bernama Kesatria Gereja berjuang mati-matian melenyapkan mereka. Jadi saat bencana itu terjadi, ia sedang berada dalam kandang dan tak bisa menyelamatkan diri, serta memang tak pantas untuk diselamatkan. Tapi entah mengapa orang itu muncul dan menyelamatkan dia. Nah, itulah alasan sebenarnya mengapa Kut ingin bergabung dengan pasukan instruksi sihir. Supaya bisa menyelamatkan orang lain. Sekarang gantian nih, Kut bertanya apa alasan Sable ingin jadi penyihir. Pas banget waktu Sable mau cerita, Rox Crystase datang tanpa busana. Alhasil Kut sama Sable keluar dong dari ruang pemandian dan gak melanjutkan pembicaraan mereka. Setelah pintu dibuka, pemandangan sensitif muncul lagi. Sekarang mereka malah gak sengaja melihat Horto. Karena refleks melihat Horto tanpa busana, Kut langsung menarik handuk Sable untuk diberikan pada Horto. Lah, jadi 2 orang yang telanjang dong. Ada-ada saja mereka ini. Ya udah, kita lanjutkan jalan ceritanya lagi ya teman-teman. Saat ini mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju desa. Dalam perjalanan ini, mereka sama sekali tidak menemukan hambatan sedikit pun. Di sepanjang jalan, semua pemilik penginapan menyapa Rox Crystase dan menyambut mereka dengan ramah. Saat ini, Rox seperti ibu bagi ketiga anak ini. Dia tahu danau yang bersih buat mandi, terus juga tahu di mana tempat istirahat yang aman dan nyaman. Selain itu, Rox juga mengajarkan mereka cara berburu loh. Bahkan jika mereka menemukan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, Rox dengan baiknya membiarkan mereka membantu orang itu dengan menggunakan sihir mereka sendiri. Sable jadi tersentuh. Dalam 3 tahun kehidupannya di akademi, baru ini dia merasa dilindungi yang benar-benar dilindungi. Sembari berjalan, Kut bertanya ke Rox, kalau sudah selesai membimbing mereka, Rox mau ngapain? Dengan cepat Rox menjawab kalau dia akan menemui penyihir lumpur hitam. Terus kalau sudah ketemu mau ngapain lagi? Berbicara dengannya lah. Sebenarnya Rox melakukan itu karena mau mengobati kebosanannya aja. Maklum, hidup selama 300 tahun bernapas pun terasa bosan. Apalagi ada Ludens bersamanya, Rox jadi nggak tahu kapan ajalnya menjemput. Jadi selama menunggu waktu itu tiba, Rox hanya mau bermain-main dan bersenang-senang. Kayak perjalanan ini, begitu Rox nikmati. Ia senang menghabiskan waktu bersama Sable, Horto, dan Kut. Kemudian Rox pun mengajak mereka untuk kembali berjalan. Baru mau melangkah, tiba-tiba saja ada seorang anak laki-laki sedang berlari dan melarang mereka buat pergi ke desa itu. Lalu dengan cepat dia mengajak Rox dan yang lainnya untuk bersembunyi. Katanya kalau dia bisa menemukan mereka, maka nyawa mereka akan hilang. Dia siapa nih? Tak lama mereka menemukan sebuah lubang yang ada di pohon besar, lalu anak itu menyuruh semuanya untuk masuk bersembunyi. Setelah semua sudah masuk, dengan cepat dia merapalkan mantra perlindungan. Akhirnya dia yang anak ini maksud muncul juga. Dengan mengandalkan pendengaran, persembunyian mereka berlima ketahuan.
Lalu Kut menyuruh Horto untuk menyerang. Tapi anehnya, manusia binatang ini tahu siapa mereka. Dan memperingati kalau mereka tidak akan bisa merapalkan mantra tepat waktu karena jarak mereka terlalu dekat dengannya. Supaya berhasil menyerang, salah satu dari mereka harus bersembunyi dan merapal mantra. Eits, jangan salah. Masih ada Rox Kristase. Wah, kayaknya Rox agak kesusahan nih ngelawan dia. Jadinya Rox berteriak menyuruh Kut dan yang lainnya buat lari kabur. Di sini mereka sama sekali nggak dikejar sama dia. Alasannya sih kalau dia ngejar, Rox pasti punya peluang besar untuk menghabisi dia. Rupanya manusia hewan ini tentara bayaran, teman-teman. Saat Rox sedang bercerita padanya, ia salfok sama ekor tentara bayaran ini. Ternyata ekor itu sebuah pertanda untuk komplotannya. Lalu dengan enteng, dia menyuruh Rox untuk segera menyusul muridnya dan dia pergi begitu saja. Di sisi lain, Sable, Kut, Horto, dan anak yang bernama Laios ini tiba di desa. Laios langsung memperkenalkan mereka bertiga ke seseorang yang entah dia siapa. Cuma ada yang aneh nih teman-teman, kenapa mata orang ini ditutup? Terus bahaya apa yang sedang terjadi di sini? Kalau Laios bilang gak boleh ke desa, kenapa tentara bayaran itu bilang mereka ini sedang menuju desa? Sepertinya ini permasalahan baru yang akan dibahas di next episode deh teman-teman. Berarti kalian harus nonton episode berikutnya ya. Sama satu lagi, wanita yang muncul di tengah alur cerita siapa ya? Semoga dibahas di next episode. Kalau begitu, jalan cerita Sable sampai di sini dulu. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.